aku kan awalnya juga taunya kita mau baik-baik gitu kan. Taunya 2 hari kemudian di media aku diserang habis-habisan gitu. Nah di situ kan aku juga stres. Karena apa? Aku selama ini nggak pernah namaku jelek. Ini kok tahu-tahu begitu ya. Jadi ya udahlah pokoknya aku ngalamin banyak hal lah. Ya apa? Ya namaku dibilang inilah, dibilang itu tuduh macem-macem ya kan, sampai netizen pun ikutan gitu, karena ya netizen kan dia apa yang dia baca di berita dia langsung percaya gitu kan. Jadi langsung dihujat netizen segala macem. Ya itu sakit hati sih, sedih banget, apalagi kita tahu yang menyebabkan ini siapa gitu, yang menyebabkan aku sampai diketawain orang segala macem. Udah ya, nggak boleh ketemu lagi. Cuman 2 hari ketemu lagi. Ya udahlah kalau gitu, emang nggak bisa dilupakan, ya udahlah kalau gitu. Jadi aku ketemunya itu nggak sengaja di gym. Aku bilang, tapi yang aku nikahin bukan lo. Dianya sendiri kan udah mau nikah, udah sebar undangan, udah DP venue, kayak maling teriak maling kan banyak. Iya. Hello everybody. Hai. Terima kasih banyak ya buat semua viewers yang balik lagi dan nonton kita hari ini. Dan kita mau ucapin terima kasih banyak karena walaupun kita ini adalah acara yang terhitung masih baru banget. Tapi seneng banget ngelihat apresiasi dari semuanya. Viewers kita makin bertambah, subscriber kita makin bertambah, dan percayalah kami membaca semua komen-komen yang masuk. Jadi terima kasih banyak. They are really important to us, you are really important to us, dan kita seneng banget kalau misalnya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang kita tampilkan di sini. Dari dulu kayak gitu ya? Dari dulu. Ngomongnya paling jago ya. Ngomongnya smooth gitu. BTW gue lagi starstruck nih. Kayak apa? Gila, Ari Wibowo sebelah gue. Tahu gak sih pada saat gue bilang nih sama semua orang bahwa tahu gak sih bintang tamu kita nextnya di HDN itu Ari Wibowo. Itu semua pasti yang dengar podcast gitu semua. Tapi jujur aja ya, di era Mas Ari itu kan eranya tuh siapa, kayak Tengku Ryan. Iya kan angkatannya ya. Terus kok tiba-tiba saya stuck ya otaknya ya. Nggak, out of all the other names gitu. Kenapa yang harus disebut itu gitu? Karena gue ingetnya Cool Colors. Padahal nggak bareng kan, beda angkatan kan. Beda, Tengku Ryan dia yang duluan kan, habis itu baru kan. Iya kan. Tapi kenapa gue ingetnya itu mulu ya? Oke, jadi gini, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, jadi kita mau cerita dulu bahwa ini keren banget hari ini kita, Ari. So today selain kita itu kedatangan yang spesial, yaitu Ari Wibowo hari ini, kita juga hari ini kedatangan yang spesial karena kita keren banget. Buat yang di rumah pasti bisa dengar suara kita dengan sangat amat jernih hari ini karena kita fully supported by Saramonic SRBV4. Jadi Saramonic SRBV4 adalah mikrofon kondenser diafragma lager dengan respons frekuensi halus, datar, dan jangkauan luas. Memberikan suara berkualitas. Lu lagi ngecek mic-nya juga ya segitu ya. Jadi dari tadi dia nada tuh ya ngomong, nadanya itu udah naik turun tapi hasilnya stabil kan. Segitu kerennya, bahkan waktu dia kualitas. Iya, jadi ini memberikan suara berkualitas, siaran dirancang khusus untuk aplikasi seperti penyiaran, podcasting, rekaman studio, dan banyak lagi. Gitu. Saya kok bengong liat deh. Enggak, tapi serius ini mic-nya keren banget, dan dari tadi tuh gue lagi ingin ada alat baru nih kita di sini. Iya. Gue gak usah teriak-teriak, gak usah takut. Ini di luar lagi hujan, deras, tapi gak masuk suaranya, tersaring dengan sangat baik. Bener. This is that good man, very good quality. Pegangannya juga gak ada tuh kabel-kabel yang kemana-mana. Keren ya. Desainnya keren banget. Sofanya kita juga keren banget dong. Terima kasih untuk Tejas. Sofa Tejas Home and Living. Yes. Home and Living brand yang spesialis di sofa. They also make custom sofa, custom bed frame, dan custom furniture. Sofa yang kami pakai sekarang adalah sofa modular Tejas Candi Series. Thank you so much. Thank you. Okay. Jadi kita bisa bolak-balikin aja deh modelnya. Anyway, officially
Kita perkenalkan sekali lagi. Everybody give it up for the one and only Ari Wibowo. Mas Ari, Yes. sekian puluh tahun dah aku melihat dan menggemarimu, kok nggak berubah sih? Masa sih? Iya kan? Aduh. Tapi itu bukan Dulu cuma kan rambut panjang. Iya, Aku malah kurang iya. suka. Dulu nggak pakai kacamata. Oh, makin-makin Masih menjadi. kelihatan. Masih bisa ngelihat, masih bisa baca. Oh my god, apalagi sekarang lajang. Kayaknya ya banyak cewek-cewek di luar sana pasti semangat banget ngelihat kita hari ini. Apalagi mungkin mereka yang ada di tahun-tahun anak-anak tahun 80-an, tahun 90-an. Jangan ya. 80-an dong. Iya, lu 80-an tuh sampai yang baru 10 tahun. Oke, 90-an lah, 90-an, iya. Ya maksudnya mereka yang lahir di tahun 80-an kan adalah mereka yang ikut menikmati Yang memasang poster Mas Ari sinetron. di Iya. Film 90s lah. Iya 90s ya. Iya. Tapi ini banyak, ada yang tahu nggak sih orang-orang bahwa nama asli, nama panjang, nama lengkapnya beliau ini adalah Raden Arianto Wibowo Wiryodiprojo Ali Mustopo. Hah, kok lu hafal banget sih? Ada belakangnya lagi. Ih, itu kalau kebayang nama doang ya, nggak kebayang lo mukanya bisa bule. Namanya Indonesia Nggak banget. cocok ya, nggak cocok banget ya. Pasti Iya. itu orang kalau misalnya orang petugas imigrasi between names and face, ini mestinya kayak Steven or Michael or apa gitu. Sementara aku punya sopir waktu itu ya dulu namanya Ralph. Oh, Jerman banget Ralph. Aku punya anjing, Hah? Stammbaumnya namanya Annette von Mariza Gandini. Wah. Iya, ini muka bule sekarang namanya Raden Arianto Wibowo Wiryodiprojo Ali Mustopo. Ya udah Keren loh gimana? nama itu. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu nih. Jadi ini namanya kenapa bisa jadi seperti ini, nama Jawani sekali loh. Jadi apa nih? Kenapa bisa ada nama yang Jawani sekali? Udah gitu depannya ada Raden. Gitu. Ini apa ini? Bagaimana? Katanya sih ada darah birunya. Iya, ada turunannya lah. Iya, karena iya. dia dari dulu kan nggak Iya benar. memandang hal-hal seperti itu. Betul akunya. sekali. Tapi Jawa terus Jerman. Iya. Jawa dan Jerman. Jadinya jangan dilihat matanya, memikat. Gue gak berani ngelihat. Oh my God, jangan dilihat. Itu akan menghipnotis Anda. Oh my God. Oh. Ya, oke. Lahir di Jerman. Berlin. Jadi kita pindah kelas 4 SD, ya kelas 4, kelas 5, kelas 5 SD udah pindah ke Indonesia, udah selama itu di sini terus. Sampai jadi SD kelas 5, 6, SMP, SMA sampai sekarang. Apa rasanya menjadi anak bule di Indonesia pada era itu? Nah itu, di sana dibilang anak asing. Di sini dibilang anak bule. Jadi sebetulnya kemana-mana tuh kayak nggak kayak kemana-mana ya di sana juga dibilang kamu bukan orang Jerman, di sini juga bilang kamu bukan orang Indonesia, cadel lagi, ya kan? Jadi ya tambahlah. Oh my God, pernah ngerasain dibully dong? Dibully ya. Hah, Ari Wibowo dibully? Oh iya dulu waktu kecil Siapa iya. yang berani? Waduh. Asik. ini DNA ada aslinya keluar nih. Aduh, bener-bener. Emang dulu udah berapa lama sih kenal sama Denada? Kayak udah akrab banget sih. Sama Dena kita lama banget nggak ketemu ya. Lama Tapi nggak dulu itu zamannya. Jadi aku dapat kesempatan untuk coba menyanyi di boy band gitu. Waktu itu diajakin Cool Colors gitu. Produsernya adalah sang legenda ibunya. Iya, Tante Emil. Gitu. Jadinya aku kan sering latihan, main ke rumah segala macam. Gitu. Jadi kenalan sama Denada. Itu era-era mall masih baru PIM, belum ada PS. Iya nggak sih? Apa? Black Mall udah ada PS udah. PS ya. Udah ada. Masa? Nggak inget. Masa sih? Emang dulu kalau kencan Kayaknya- kemana?
Apa? Nggak berhasil ya gue. Dia aware loh. Dia aware loh. Itu loh. Dia langsung Padahal gitu. ini gue mau ngomongin pertama dulu, apa dulu. Gue tuh dari gitu tadi loh. ngeliatin chemistry-nya kalian gitu loh. Kita ngomongin dari atas dulu Yaudah, nih, yaudah, kenapa yaudah. bagaimana cara bagaimana rasanya dulu dibesarkan oleh dua budaya yang berbeda gitu loh. Baru cerita soal awal karir, baru cerita soal cool colors, barulah cerita kemana-mana yang lain. Iya, iya. Dia nih dari tadi langsung Nih gemes tuh gue ngeliatnya. enggak apa-apanya. Go ahead. Iya ya. Gimana gue kalau dipatah gitu gue langsung bingung langsung salah. Oke, jadi kenal Ari itu memang udah lama. Udah lama banget. Udah lama banget dan kita sempat lama banget nggak ketemu dan senang banget akhirnya ketemu dia dan jujur ya kalau inget Ari zaman dulu sama lihat Ari zaman sekarang itu yang pertama udah pasti tambah cakep, tambah ganteng dia. Ini kayak makin berumur makin jadi. Ya, kalau dulu udah ganteng. Kalau dia nggak ganteng dulu nggak banyak perempuan yang terkewer-kewer ya, terkiwir-kiwir ya dulu ya. Dengan ketampanannya gitu. Tapi yang harus diingat Ari ini dulu adalah salah satu public figure Indonesia yang namanya itu dikenal sekali, ngetop sekali. Tapi lo berasa inget nggak kalau Ari ini dulu itu sangat amat jauh dari gosip? Sampai dengan mengenal event yang kemarin itu, ya gue nggak pernah dengar gosip sama sekali. Event apa? Pada saat Anda berpisah, itu baru pemberitaan besar tentang diri iya, Anda. Tapi iya. sebelum itu nothing. Bahkan, ini kayak testimoni terhadap Ari Wibowo ya. Kayaknya ada kali 20 tahun yang lalu, itu gue syuting sama kakaknya Ari, Mbak Ira. Dan di situ kalau nunggu syuting kan sering ngobrol tuh. Ada pola pikir yang mempesona gue sampai puluhan tahun sampai sekarang. Bagaimana mereka berdua itu memiliki pola pikir cara memanage keuangan dengan sangat sempurna di era karir mereka sedang di puncak-puncaknya. Mereka termasuk artis yang tidak pernah jor-joran, nggak pernah bergaya hidup foya-foya. Bahkan langsung nasihat Mbak Ira waktu itu adalah kalau ada langsung invest ke properti. Dan aku ingat waktu itu dia bilang saya baru beli rumah bareng sama adik saya di daerah Kemang. Terus saya was like, oh iya larinya ke situ ya. Bahkan dia bilang katanya nih prinsipnya, tapi lucunya prinsip ini aku dengarnya dari mulutnya Mas Katon Bagaskara. Jadi kalau jadi properti 3 prinsipnya, lokasi. Terus baru dia cerita, iya itu yang ngajarin saya adalah Ira Wibowo. Oke. Jadi that point of view itu tuh gue pegang sampai dengan puluhan tahun sekarang gitu. Itu emang udah in the family seperti itu atau? Jadi sebetulnya ya segala sesuatu kan pasti karena pengalaman pribadi. Jadi kita waktu kecil memang nggak pernah punya tempat tinggal, nggak pernah punya rumah. Jadi kita tuh pindah dari kontrak di sini sampai kan ya mama saya kan Jerman kan, biasa dong pasti rumah kan selalu dibikin bagus ya walaupun dengan ini yang terbatas ya, dengan biaya yang terbatas tapi semua dibikin bagus, dibikin rapi. Sampai akhirnya udah bagus, terus landlordnya oke, saya mau tinggal lagi. Jadi harus pindah, kita cari lagi tempat lain untuk kontrak segala macam. Jadi mungkin kita juga sebagai anak dari dulu tuh nggak pernah yang namanya ngerasain home sweet home, karena selalu pindah gitu ya kan. Dari situ akhirnya mungkin saya sama Ira jadi ya kita nggak mau sampai anak kita punya pengalaman yang sama. Jadinya yang pertama adalah invest rumah supaya kita minimal tuh punya tempat tinggal, nggak diusir-usir segala macem gitu. So that's why emang yang akhirnya membuat Ari ini dari dulu fokus banget sama kerjaannya. Fokus sama kerjaan, fokus menabung. Iya. Karena pengen supaya keluarga ya sebenarnya nabung ya buat family, buat keluarga gitu supaya masa depannya aman gitu. Dan Ari ini dulu di tengah-tengah dia itu kan masih saat dia itu lagi ngetop-ngetopnya usianya lagi muda banget kan. Yang di umur berapa sih waktu itu pas mulai apa?
awalnya tuh apa sih sebenarnya dulu kamu di entertainment modeling kan? Catwalk. Itu kata tua Iya. Bener-bener. Catwalk model. Bener-bener. Ya, Peragawan, karena kalau peragawan. dulu modeling itu ada foto model, Iya. ya ada cuma cover. Iya. Ada juga yang catwalk. Yes, Catwalk betul. kan harus tinggi, harus Iya. Jadi awal dari catwalk. Baru film. baru foto model, baru film, habis Sinetron. film, oke, nyanyi dulu deh. Oh nyanyi dulu Enggak baru enggak. Sinetron Sinetron juga. Oh iya sinetron, Mm-mm. terus sambil coba Iya, Nyanyi. iya. Di zaman itu, tahu nggak sih di zaman itu yang seumur dia dengan nama yang sebesar dia pada saat itu sudah sibuk kalau misalnya tiap malam minggu atau weekend itu udah sibuk terlihat di berbagai macam tempat gemerlapannya. Tongkrongan gitu. Tapi Ari ini terkenal dari dulu nggak kayak begitu. Suka nabung, suka kerja, nggak macem-macem, Iya. nggak suka dugem, Iya. karirnya bagus. Di masa yang masih sangat muda dia pada saat itu. Itu usia berapa sih? 20-an ya waktu itu? 20-an ya. No. Enggak, tapi iya sih zamannya dulu kan kita kalau mau ngeliat artis kan antara pergi ke tempat tongkrongan yang lagi hits kan ya, entah ke mall kemana. Aribo tuh susah banget loh nyarinya. Paling kalau lagi nunggu antrian di itu Malibu yang di mall-mall, foto bareng. Oh iya. Iya. Masih ke studio ya. Masih ada nggak sih tuh? Iya makanya itu momentum saya bisa ngeliat Aribo di mall tuh cuman kalau lagi antriannya siapa foto bareng sama Aribo wo. Ya antriannya udah panjang. Iya bener ya dulu ya pada Gitu. zaman itu ya. Atau nggak lagi acara jumpa fans Iya, baru. bener. Tapi kalau jalan-jalan emang nggak suka belanja, nggak suka nongkrong atau apa sih? Nongkrong suka aja, tapi lebih yang sehat sih. Makanya kan olahraga, lari di GBK, ya kan dulu pernah kita lari bareng. Aduh mau batuk. Kenapa? Di situ tuh awal Iya. olahraga bar. Enggak, iya bener. Oke udah gini aja ya biar. Jadi memang kita dulu pernah dekat. Di zaman itu ya, kita pernah dekat di zaman itu. Jadi emang salah satu kegiatan yang dulu kita suka banget lakukan adalah lari di GBK. Oh. Dan Ari ini jago banget main sepatu roda. Jadi sepatu roda. Iya. Ice skate dia jago banget. Sampai inget gak sih kamu dulu sampai punya sepatunya, punya apa segala Iya, macam iya, gitu. iya. Oh. Iya. Terima aja gitu. Tapi kita dulu suka menghabiskan malam minggu kita itu memang hanya dengan nonton film. Iya. That's it. Nonton Midnight. Oh my god. Iya. Kenapa harus kayak ditekankan hanya? Gak maksudnya Ada penyesalan atau Enggak, maksudnya apa bukan. nih? Karena Nyesel. itu adalah yang tadi karena nggak suka dugem, nggak suka apa, dia itu sering nonton film, main Time Crisis, tahu kan Time Oh my Crisis? god, Time Crisis. Itu dia suka banget dulu. Nonton film, main Time Crisis, Iya. sama rollerblade, sama olahraga. Ya Allah sehat amat sih nih orang. Di saat kalau orang lagi di usia muda, Iya. ganteng, megang Iya. duit banyak kan, Iya. galah. Iya. Ada tempat trendy apa, udah table-nya udah dikelilingi oleh banyak teman-temannya Bener. segala macam. Bener. Wow. Iya gitu. Tapi nih ya, yang gue mau kasih tahu lagi soal Ari adalah selain dia itu adalah orang yang seneng banget olahraga, orang yang sangat amat nggak macam-macam, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Ari ini adalah orang yang sangat senang memelihara tempat tinggalnya dia itu sangat amat apik, orangnya apik. Maaf ini yang mau diwawancara aku atau Nggak dikasih. langsung berdua aja ngomong ya? Aku pulang aja kayaknya lebih banyak infonya. Aku bener, tapi kan bener kan? Iya benar. Soalnya kalau dia ditanya dia pasti nggak akan mau ngomong, tapi dia tuh bener orangnya apik bangetnya. Laki nih, apik. Mm-mm. Apiknya tuh gimana? Emang suka ngedandanin rumah gitu? Enggak, maksudnya bersih-bersih aja kan maksudnya. Iya. Iya. Semua Apalagi? semua tempat mobil dia, semua tempat tempat tinggal dia itu semuanya selalu dalam keadaan rapi, dalam keadaan bersih. Ini kamu Jarang taunya cowok dari kayak mana? Ibaratnya. Di jarak jauh. Itu namanya ini kali apa tuh kalau yang udah ngefans banget sampai diikutin apa tuh? Stalking. Stalking. Bukan. Itu stalking, beda stalking itu. Tapi enggak deh. Ini kan pola hidup yang bahkan di eranya untuk angkatan kita aja itu udah agak susah laki-laki
punya habit yang sehat, baik di rumah. Rumahnya pun bukan yang berantakan, yang apik kayak begitu. Iya. Itu belajar dari siapa yang ngajarin sih? Nah, Nggak itu ada. loh. Kok bisa Nggak sih? ada, nggak tahu. Emang ya namanya orang kan punya pribadi, punya Iya, sifat, iya. punya karakter, ya mungkin emang begitu kali. Anak-anak ada yang ngikut nggak kayak gitu juga? Ngikut sih, ngikut dua-duanya ya. Oh, memang harus ada Dua-duanya contoh. begitu. Makanya kan dua-duanya suka olahraga, Iya. dua-duanya juga Iya. rapi. Iya. Mm-mm. Fatherhood. Ari ini menjadi sosok bapak yang juga kayak wah deket banget sama anak-anak. Terus udah gitu juga sangat amat involved. Jadi kelihatan kemarin aku ngelihat di sosmednya datang ke acara sekolah. Sekolah iya harus dong, iya. Emang Jadi anak-anak sekolah di high scope, jadi emang mereka banyak ininya juga sih ya, selain kalau misalnya pas pembagian rapot kan juga mereka yang guru sama anak juga harus kasih tahu kenapa nilainya segini, apa challenges-nya, kelebihannya apa segala macam. Tapi selain itu kan juga ada presentasi. Jadi mereka ikut terlibat kayak gitu juga gitu. Nah itu aku ya pengen nunjukin support juga. Orang tua nggak harus datang, tapi ya kalau datang kan biasa pasti bikin anak lebih semangat, lebih happy, lebih bahagia. Dia juga tahu kita spend time, kita memberikan waktu kita gitu. Iya. Tapi how is it like? Jadi udah jadi bapak, anak Iya. kedua, teenager, cowok ganteng-ganteng lagi, udah pernah gini-gini lagi. Aku sih bersyukur banget karena kebetulan Kenzo Marco tuh anak yang baik banget. Iya. Maksudnya bukan biasanya kan umur segitu tuh 14, 16 itu kan yang kayak rebellious, ya kan, umurnya. rebellious, maunya ini, maunya itu gitu. Ini enggak, dua-duanya baik, walaupun pribadinya sangat berbeda. Oh, sangat berbeda. Iya, dua-duanya sangat berbeda, tapi kita bertiga tuh kompak. Kita bertiga kompak, dan mereka sama sekali nggak nyusahin. Iya, ya. Sama sekali nggak nyusahin. Jadi aku bersyukur banget sama Yang Tuhan. bungsu sudah mulai mengikuti Yang jejak. kecil si Marco, Iya. dia sekarang sudah Model. jadi model. Iya, Itu sudah. kenapa bisa jadi begitu? Memang diajarkan untuk mandiri kan. Emang aku ajarin untuk mandiri. Jadi dia juga pengen punya penghasilan sendiri untuk dia bisa investasi, beli saham dan lain sebagainya. Hah? Udah mikir ke situ yang 14 tahun loh. 14 tahun. Iya, dia Coba udah Anya mikir dulu dia mau 14 tahun ngapain? Iya, makanya Ngabisin enggak. uang jajan. Emang udah Ya, udah beda beda lah, beda banget ya, zaman, beda beda iya zaman. sih, Kita iya aja, sih. aku aja 14 tahun mungkin masih pikirannya masih beli G.I. Joe, ya gitu-gitu aja zaman dulu lah. Iya. Iya kan? Jadi sekarang tuh anak-anak sekarang emang udah beda. Ya. Kalau anakku emang mereka tuh dewasa banget. Si Kenzo 16 tahun malah kemarin setelah proses divorce, malah dia merasa bagaimana Tuhan itu ada di dalam hidup dia, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan buat dia melewati masa-masa sulit ini. Dan sekarang dia mau jadi pendeta. Jadi dia mau S1, S2 teologi. Gitu. Jadi kamu tuh sama anak-anak, kamu benar-benar memberikan kebebasan untuk mereka dalam mereka memilih. Iya, mau apa juga ya, kita sebagai orang tua hanya bisa mensupport asal arah yang benar. Tapi karena aku sering banget ngelihat teman-teman ya yang orang tuanya udah pokoknya harus selesai kedokteran dulu. Begitu orang tuanya udah spend uang banyak untuk selesai sekolah kedokteran, akhirnya jadi sutradara. Iya kan, masuk perfilman. Terus lo ngapain? Ya orang tua gue yang suruh, ya udah. Tapi gue maunya ini gitu. Jadi ngapain daripada gitu kan buang waktu, buang uang. Lebih baik ya udah kita arahkan. Tapi maunya apa terserah mereka. Dan ya mereka maunya begitu. Yang satu mau jadi pendeta, yang satu sekarang modeling ya berarti dunia entertain gitu. Tapi dia bilang sih tujuan dia ya cuman buat cari uang supaya nanti dia bisa invest, dia bisa gitu. Jadi mau beli saham, dia mau belajar tentang trading. Wow. Iya. Wow. Hebat sekali ya. Gimana ya bisa kayak gitu ya? Maksudnya kan daripada
yang taunya Iya. cuma main-main, Betul. bolos segala macem Iya. gitu. Ini jauh dari itu, makanya aku tuh happy banget gitu. Tapi kan kata orang terkadang kita harus membayangkan untuk bisa mewujudkan. Mengingat Ari dan Dena tuh udah kenal lama banget. Kalau mengingat era dulu, kebayang nggak nanti nih kalau punya anak saya akan mendidik dia dengan cara seperti ini. Enggak, Enggak. kayaknya enggak ada ya. Enggak. Nggak ada Nggak ya? tahu, kamu gimana? Enggak sih, enggak Nggak. pernah kebayang sih. Karena you just know it when you actually in that Iya, situation, harus- then you just Exactly, harus ya. harus nyemplung baru belajar untuk berenang gitu. Iya kan? Nggak ada kan teori belajar renang tapi Yes. nggak masuk air kan nggak mungkin. Jadi Iya, mesti benar. nyemplung dulu baru akan tahu sendiri nanti sambil berjalan. Iya. Oke. Even sama perjalanan juga kan pasti apa ya? Masih banyak learning kesalahan by doing, juga. ya kan? Iya, learning by doing. Iyalah, pastilah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya belum bisa ngetos, belum jadi orang tua Oh, soalnya. Hah? Kenapa? belum jadi orang tua, jadi nggak bisa tos-tosan. Oh belum. Belum. Oh, ada saudara dari Jerman gitu mungkin. Oh. Enggak. Oh ya, Saya enggak, udah. Pasangan sudah Oh, ada. pasangan udah ada. ada. Oke. Kita baru mau cariin ya. No, nggak perlu. Saya sudah sangat nyaman dengan yang sekarang. Oke. Dia nonton soalnya, jangan ya. Enggak. Love you sayang. Tapi satu nih, yang aku lihat juga mungkin sedikit berbeda dari Ari yang ku kenal dulu dengan Oh, yang sekarang. Kamu kelihatan lebih religius sekarang. Aku lihat kamu banyak aktif Oh di iya, kesaksian. dulu waktu kita ketemu kan aku masih Muslim kan. Iya. Tapi even then juga kamu tidak sereligius kamu yang Enggak, sekarang iya. gitu. Ini Jadi, turning point-nya iya, di mana? turning point-nya jadi waktu aku udah ya mungkin udah at the peak of my career ya. Udah semuanya, udah masih tinggal di apartemen Kintamani. Lagi tidur, terus pukul 3 pagi aku ada sesuatu yang bangunin. Oke. Jadi aku terbangun. Jadi ini sadar, bukan mimpi. Iya. Ini sadar. Jadi aku lagi duduk di ranjangku sendiri, belum merit, belum apa kan. Terus ada satu suara bilang Amsal 1 ayat 7, cuma gitu doang. Oke. Nah itu aku kan masih belum jadi orang Kristen. Iya. Jadi aku juga nggak tahu Amsal itu apa gitu Iya. ya kan. Tapi karena ada ayatnya, ada pasalnya, ya udah pasti aku berarti mungkin dari Alkitab nih. Iya. Ya. Kebetulan aku pernah dikasih Alkitab sama temen, aku buka, kaget banget di situ. Tulisan ada Amsal, ada 1 ayat 7. Bunyinya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut dalam arti kata bukan takut kita ketakutan ya, tetapi menghormati gitu. Menghormati Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kayak Tuhan tuh kayak ingetin gitu. Iya. Ri, jangan jadi orang bodoh karena pada saat itu aku dari yang nggak suka minum segala Iya. macem karena teman-teman yang lain banyak yang ngajakin, ya kan. Terus kan at that time udah lagu-lagunya house music gitu ya. Jadi yang kayak pusing banget gitu, yang udah nggak enak didengar. Jadi kalau nggak pakai alkohol kayaknya nggak seru gitu. Akhirnya Jadi pernah juga ada di pernah fase itu. aku ada juga di masa itu. Jadi di situ akhirnya Tuhan menegur untuk kembali ke jalan yang benar ya, karena Tuhan bilangnya pakai Amsal itu. Akhirnya aku mulai baca Alkitab, akhirnya aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terus ya udah mulai perubahan lah di situ. Dan akhirnya sekarang semakin aktif di kesaksian. Semakin aktif dan sekarang anakku pun dan mulai kesaksian kemana-mana. Iya. Kesaksian itu kayak ceramah lah gitu Iya, ya. iya. Ke gereja-gereja sampai keliling kemana-mana sampai ke Amerika, ke Australia segala macem. Iya. Ketemulah calon istri waktu di Australia gitu. Iya. Oh gitu, Gitu. ceritanya. Wow, ya. Memang ada Perjalanan tuh macam-macam ya iya, orangnya. Iya. Dan siapa yang pernah membayangkan bahwa akan ke situ, Enggak, akan sama mengalami sekali ini, enggak, akan iya. ini ya. Itu adalah hal yang luar biasa sih. Wow. Ana That langsung I don't start. know. Ana langsung, Speechless gue. Iya, dan jadinya iya. jadi sebetulnya tuh
Tuhan udah 3 kali bicara sama aku. Oh, oke. Iya. Jadi itu That yang was itu yang kedua. itu yang kedua. Yang pertama adalah Lucunya Tuhan bicara dalam 3 bahasa. oke. Yang kedua itu kan Amsal 1 ayat 7 Iya, bahasa Indonesia iya, kan. iya, iya. Pertama itu di Jerman. Oke. Jadi Berarti masih kecil nih. masih kecil, masih SD. Oke. Itu waktu itu emang satu kelas ke gereja. Oke. Oke. Enggak, saya kan, nah di situ kan ada kebebasan beragama kan. Maksudnya ya sama kayak di sini juga. Jadi guru kelasnya bilang sama kita, kalian mau yang non Kristen ya, kalian mau ikut ke gereja kebaktian atau mau tunggu di sekolah gitu, karena gerejanya tuh kayak turun bukit gitu kan. Nah kita pikir masih kecil, nggak, kita mau ikut teman-teman gitu, jadi ikutlah ke gereja. Sampai di gereja terus entah kenapa aku ikut berdoa segala macem, terus ada satu suara bilang, tadi itu bahasa Jerman, aku masih kecil, it's like kayak dia bilang, aku Tuhan dan aku sayang sama kamu gitu kan. Tapi aku masih kecil kan, jadi nggak ngerti apa-apa gitu, dan nggak dapet follow up dari orang tua juga. Jadinya ya udah hilang begitu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang Amsal 1:7 ya. Yang ketiga itu terjadi kemarin waktu lagi proses gitu. Apa tuh? Jadi ini baru pertama kali nih aku cerita. Oke. Ya itu kan lumayan berat ya prosesnya ya, karena beda dengan yang lain. Kayak kakakku Ira sama Katon juga cerai, ya kan. Kayak Gading sama Gisel juga cerai, tapi kan baik-baik gitu. Nah, aku kan awalnya juga taunya kita mau baik-baik gitu kan. Taunya 2 hari kemudian di media aku diserang habis-habisan gitu. Nah di situ kan aku juga stres. Karena apa? Aku selama ini nggak pernah namaku jelek. Ini kok tahu-tahu begitu ya. Jadi ya udahlah, pokoknya aku ngalamin banyak hal lah. Ya namaku dibilang inilah, dibilang itu, tuduh macem-macem ya kan, sampai netizen pun ikutan gitu, karena ya netizen kan dia apa yang dia baca di berita dia langsung percaya gitu kan. Jadi langsung dihujat netizen segala macem, dan aku pikir wah, aku harus gimana gitu, dan aku panik, nggak tahu harus berbuat apa, karena aku coba klarifikasi malah dibalikin lagi ke aku. Aduh, akhirnya aku berdoa sama temen, ada kita cowok-cowok, kita bertiga, kita berdoa sama-sama. Terus teman aku bilang, Ri, Tuhan bilang sama gue untuk ngasih tahu Ari kayak kamu tuh harus istirahat, kamu butuh banyak istirahat, soalnya kalau kamu nggak istirahat kamu akan mengambil keputusan yang salah gitu kan. Ini kan momen yang krusial kan. Aku bilang sama dia, lu tahu nggak, Tuhan juga ngomong sama gue, tapi dan dia ngomong begini, dan ini bahasa Inggris dia ngomong ya, Tuhan bilang gini, be still, for this is my battle not yours. Nah jadi agak mirip gitu dengan apa yang temanku ngomong. Temanku bilang, Tuhan suruh kasih tahu Ari harus istirahat. Ke aku Tuhan sendiri juga ngomong pada saat yang sama, berdiam diri, karena ini adalah peperanganku bukan peperanganmu. Akhirnya aku berdiam diri aja, aku nggak coba klarifikasi dan segala macem. Tahu-taunya pas sudah selesai sidang, ya kan, putusan pengadilan, aku dapat hak asuh penuh. Semua permintaan dari mantanku nggak ada yang dikabulkan, dan ini pengacaraku sampai bilang, Ri, ini nggak pernah terjadi. Biasanya kalau high profile case kayak begini pasti hakimnya tuh akan ya coba ini dapat ini dapat itu, pokoknya minimal ada ini gitu ya. Ya aku nggak bilang siapa benar siapa salah, cuman ya kalau Tuhan udah terlibat, kalau Tuhan sudah bekerja, nggak mungkin setengah-setengah gitu. Gitu.
apa yang namanya perceraian, perpisahan itu pasti berat Oh buat semua ya. iya, kita nikah nggak ada yang berpikiran mau cerai gitu. Benar, betul. Semuanya betul. mau baik-baik gitu. Betul, apalagi udah ada anak. Iya, ya cuman kan? ya susah kalau semuanya diputar balikin gitu. Iya. Padahal juga sampai dibilang pelit, nggak menafkahi, sampai dibilang oh dari awal aja dia sudah pisah harta. Orang tuh suka nggak paham gitu. Pisah harta tuh tujuannya sebetulnya untuk melindungi Iya. untuk melindungi perempuannya juga karena gini, aku lulusan SMA ya, kuliah aku nggak selesai karena dulu pernah kecelakaan kan. Iya, iya. Heeh. Orang yang aku nikahi lulusan S2 gitu. Ya, waktu kita nikah aku juga berpikir jangan sampai nanti dia sudah berkarir karena kita tahu lah di dunia entertain kita nggak mungkin selama-lamanya, roda pasti berputar. Jadi aku pikir kalau sampai suatu saat aku udah nggak bisa di dunia entertain lagi, terus aku mau bisnis tapi bisnisnya gagal atau minimal bank itu nggak bisa sita yang menjadi miliknya Inge, dia hanya bisa sita yang milik aku aja gitu. Jadinya kita masih aman gitu ya kan. Karena aku juga nggak nyangka kan kalau ternyata istriku yang lulusan S2 selama 17 tahun menikah nggak mau kerja sama sekali gitu. Kan kita nggak nyangka juga. Itu kan baru belakangan kan. Awal-awal kan nggak tahu. Jadi aku ambil inisiatif udah kita prenuptial agreement, pisah harta supaya aman gitu. Sekarangnya malah dibalikin, dibilang, oh emang dari awal udah perhitungan, udah apa? Enggak, bukan perhitungan, sebetulnya niatnya baik gitu. Iya, gue gak akan mau nikah kalau gak ada prenup. Nah, bukan karena gue gak mau, gue udah ngomong, bahkan draftnya gue udah bikin dari masih lajang. Udah bikin. Padahal nikahnya planningnya waktu belum itu nikah. Cari ngelihat calonnya siapa aja belum tahu. Cuman gue udah gitu ya. bilang pokoknya kalau nanti nikah this is a must. Walaupun waktu itu bukan era yang umum dilakukan di Indonesia, gue sampai cari ini cuma perjanjian di atas materai aja atau gimana. Terus kan jadi tahu mesti ke notaris. Iya. Bahkan sebaiknya disahkan lagi di pengadilan biar lebih kuat lagi. Betul banget. Itu banyak yang miss sekarang. Jadi banyak orang cuma bikin di notaris tapi tidak disahkan di pengadilan. Abis itu ada apa-apa gugat-menggugatnya panjang. Termasuk pada saat terjadi apa-apa dengan bisnis pasangan kita karena tidak disahkan di dalam pengadilan masih bisa tuh lawan nyari celah untuk narik dari untuk nanti ambil ini ambil itu. Jadi bukan cuma hak milik kita yang bersangkutan barang-barang aja kita tapi punya istri pun Pasangan juga diambil segala macam di kita. Iya. Nah itu jadi sebenarnya tuh pikirannya dari dulu tuh nggak ada pikiran negatif apa-apa. lebih kepada preventif penjagaan. Ya tapi ya balik lagi karena itu bukan hal yang umum dikerjakan oleh banyak orang. Betul. Pola pikirnya memang belum nyampe. At least di Indonesia ya masih belum terlalu idea yang belum terlalu common dan belum terlalu banyak orang yang mendapatkan informasi yang lengkap soal itu. Iya. Tapi penasaran deh. Kan Ari Wibowo seperti Dandara bilang gitu. Dari dulu sampai dengan kasus yang kemarin itu selalu beritanya tuh very nice, gak ada tuh yang jelek-jelek, cemongnya tuh gak ada gitu loh bahasa kita. Cemong. Suddenly kemarin tuh dapat serangan, apalagi setelah sekian tahun kan masyarakat kita beda ya karakternya ya. Di zaman dulu seiring waktu sekarang itu kan semua mudah untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya seakan-akan nggak ada konsekuensi rasa dan emosi gitu. Gimana rasanya tiba-tiba zeng ditusuk diserang gitu. Kita sampai jalan di mall aja itu kiri kanan tuh kayak sampai ketawain gitu. Iya gitu kita ngerasain. Oh my God. Dan ya itu sakit hati sih, sedih banget. Apalagi kita tahu yang menyebabkan ini siapa gitu, yang menyebabkan aku sampai diketawain orang segala macem, dihujat, dihakimi, itu kan ya kalau memang kenyataan, kalau bener masih bisa ya udahlah, emang gue begitu, emang terjadi gitu. Tapi kalau itu kebohongan, itu fitnahan, itu kan lebih sakit lagi gitu. Ya. Terus gimana cara? Ya udah, memaafkan dan melupakan. And move on. Anak-anak gimana? Anak-anak juga sebetulnya dari awal udah tahu yang salah siapa, yang selingkuh siapa. Jadi memang dari awal anak-anak udah bilang mau ikut aku.
Oh. Gitu. Tapi pasti juga nggak mudah ya buat mereka untuk melewati masa itu karena kan mereka pasti berada di sebelah kamu dan mereka ngelihat bagaimana dan sebetulnya udah dimaafkan juga. Aku udah maafin, udah kita mungkin aku juga nggak sempurna, aku juga banyak kesalahan, ya udah kita lanjut aja. Tapi udah ya, nggak boleh ketemu lagi. Cuman 2 hari ketemu lagi. Ya udahlah kalau gitu, emang nggak bisa dilupakan, ya udahlah kalau gitu. Kita masing-masing aja deh. Wah. Oh, ini maksudnya baru nyangkut gue. Wah. Ya. Baru nyangkut saya. Tadi saya ketawa-ketawa karena pikir apa tuh, Suri? Aku pun udah ketemu sama pihak ketiganya. Serius? Oh iya, bukan aku doang. Awalnya keluarganya inget tuh semua, sampai samperin rumahnya segala macem, kodok-kodok pagernya. Makanya kenapa keluarganya sebetulnya tahu juga gitu yang salah siapa. Makanya keluarganya kan sebenarnya baik sama aku. Oh iya, kemarin karena mereka semua juga tahu, ya kakaknya juga tahu, mama papanya juga tahu, makanya sama aku mereka baik gitu. Cuman ya memang ya. Tapi ini semua ini membuat kamu gimana, kamu ngelihat? Enggak, baik-baik aja, Enggak trauma buat nikah lagi kan? Enggak trauma, tapi juga enggak merasa aduh aku sendiri gimana nih gini, enggak juga. Trauma enggak, pengen cepet-cepet nikah juga enggak. Enjoy aja, dan mungkin yang bikin aku move on lebih mudah ya adalah karena yang sudah terjadi itu, karena semua kebohongan dan fitnahan itu malah membuat aku lebih yakin seandainya baik-baik, pisahnya baik-baik, ya pun sekarang pun masih akan baik-baik. Mungkin malah bisa balik lagi, ya kan? Orang cowoknya juga udah sama janda lain sebelum kita cerai, cowoknya juga udah. Jadi ya emang gitulah. In a way kasihan inginnya juga gitu. Cuman ya mau gimana, ya kan? Tapi kamu masih membuka kalau misalnya ada kesempatan itu? Kayaknya maybe for the kids atau apa segala macam. Enggak, anak aku belum lama 3 minggu yang lalu tanya anak-anak juga, kalian gimana? Mereka lebih bahagia sekarang. Oh gitu. Iya. Lebih damai. Jujur aja ya. Mereka lebih bahagia begini, mereka lebih mandiri, mereka lebih fokus. Aku nggak ngerti kenapa, tapi ya seperti itu. Iya. Jadi nggak selamanya saya nggak membenarkan perceraian. Iya. Tapi nggak selamanya bercerai itu dampaknya begitu negatif buat anak-anak seperti yang orang tua seringkali takuti ya. Karena saya sendiri takut juga gitu. Aduh gimana anak-anak nanti gini-gini. Ternyata enggak, malah yang satu sekarang mau jadi pendeta, yang satu semakin dua-duanya makin pinter di sekolah gitu. Jadi nggak ada efek negatifnya sama sekali di aku ya, di anak-anakku. Iya. Mungkin itu ya yang katanya orang ya, kita yang bisa menentukan pada saat perceraian itu terjadi, apakah it's only going to be a broken marriage ataukah itu akan menjadi a broken home untuk anak-anak gitu. Dan di sini bisa kelihatan bahwa kadang-kadang memang suatu pernikahan itu mungkin kalau nggak work dan tidak akan membawa kemaslahatan, kebahagiaan baik untuk siapapun yang berada di dalamnya, memang mungkin better off untuk berada di situasi yang berbeda, co-parenting atau seperti sekarang itu ya. Aku sih emang dari awal udah bilang sama orang tuanya juga, kalau emang ingin nggak bahagia sama aku nggak apa-apa, kita tuh hidup cuma sekali, jangan dipaksain, ya kan mau cari yang lebih baik silahkan aja, nggak apa-apa. Udah sempet ada. Aku pernah ngomong gitu, terus mamanya bilang, jangan dong Ri, nggak boleh gitu gini. Ya udah, tapi maksudnya kalau gitu ya harus try to make it work gitu. Tapi masih baik banget ya hubungannya. Kemarin kita lihat baru ngumpul kan, makan bersama kalau nggak salah. Itu makan bersama itu Imlek. Iya, tahun baru. Iya, belum lama. Beberapa bulan yang lalu. Betul-betul masih emang masih baik. Itu, iya, masih baik. Sangat amat baik hubungannya. Forgive and forget. Forgive and forget. Yes. Oke. Sedangkan di kepala gue masih stuck. Tapi forgetnya kalau aku forget not only forget the feeling juga. Forget maksudnya gini. Kan ada yang
forgiven but not forgotten, ya kan? betul. Aku forgiven and forgotten. And forgotten. Iya, Lupa forgotten, sekali ya. tapi udah forgotten maksudnya Iya, udah iya. aku lihat ke depan yang Iya, lebih lembaran baru lembaran lagi. baru gitu. Maksudnya Iya, bukan chapter forgiven yang terus baru. akhirnya balik lagi enggak Iya, gitu. Bukan iya, itu iya, maksudnya iya. gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih kayak, oke tadi kan berarti sudah membuka, kemungkinan nih mungkin one day bisa berumah tangga kembali, ada, mau, masih oke, Aku nggak tahu apa yang rencana Tuhan. rencana Tuhan, aku nggak mau mendahului, Iya. aku juga nggak mau menentang, Iya. ya kan, apapun. Tapi saat ini sih nggak ada siapa-siapa. Ini boleh dijawab, boleh ntar kita edit aja ya. Tapi gue dari tadi udah gak tahan. Mulutnya Anya udah nggak tahan, dari tadi mulut gue nggak tahan, mulut gue nggak tahan, coba ini mau. Wow, gimana rasanya gini? Kita sering dapet video perempuan nyamperin selingkuhan suaminya dan itu berantakan, ya kan? Banyak banget di luar sana. Tapi kalau laki-laki ketemu dengan pihak ketiga dari istrinya, how? Gak pingin lo cekek, gak pingin di how? Jadi aku ketemunya itu nggak sengaja di gym. Pas aku nge-gym kan aku member jadi bisa di semua cabang kan. Jadi pas aku di sana tahu-tahu ada dia. Aku panggil. Jadi udah tahu sebelumnya, terus baru ketemu itu. Jadi udah tahu nih the story. Oh, sebelum kita cerai aku udah tahu gitu. Pas kita jadi aku disamperin sama calon istrinya si cowok itu. Mereka pun hampir nikah. Tapi dibatalin sama cowoknya. Gitu. Jadi aku tahu sebagian dari dia, sebagian juga temanku ada yang lihat, ngelapor ke aku gitu. Cuma aku masih belum percaya gitu. Pas akhirnya dia ngomong, oh ternyata benar gitu. Ya, anyway, aku panggil dia datang minta maaf. Terus aku doain dia. Wah, aku doain. Ya, maksudnya aku doain. Aku bilang sama dia, awalnya aku marah. Aku bilang, tapi yang aku nikahin bukan lo. Yang aku nikahin bini gue, iya kan? Aku yang punya janji sama biniku. Ya, biniku yang punya janji sama aku, bukan lo. Orang lain, aku tahu yang aku nikahin bukan orang yang jelek, iya kan? Pasti akan banyak cowok-cowok lain yang mau deketin. Mau usaha silahkan aja. Aku nggak bisa ngelarang. Tapi kalau biniku juga yang bilang iya ayo mau, ya itu kan berarti kan bukan salahnya itu cowok, ya salahnya yang kita nikahin gitu. Jadi pertemuan ini terjadi dan seperti itulah terjadinya. Seperti itu. Dan akhirnya udah aku doain dia, semoga dapat jodoh yang dari Tuhan supaya tidak merusak rumah tangga lain lagi. Karena kan bukan rumah tangga aku aja yang dirusak. Dianya sendiri kan udah mau nikah, udah sebar undangan, udah DP venue, calon pengantinnya udah beli udah pesen baju, tahu-tahu cancel semua. Tapi bukan karena mantan istri kan? Oke. Wow, segitu kompleksnya. Iya. Nah, itu yang kalau aku cerita pada saat itu pasti akan backfire karena women supporting women itu yang aku rasain banget. Aduh, kalau laki-laki selingkuh, oh emang laki-laki bejat. Kalau perempuan istri yang selingkuh, oh pasti laki-lakinya punya salah apa. Ujung-ujungnya laki-laki nggak pernah bener aja. Ya udahlah gitu. Jadi emang bener nggak? Bener nggak? Iya. Oh my God, tapi nggak pernah dengar langsung ada orang ngomongin, oh iya ya. Jadi yang namanya women supporting women kadang-kadang agak sedikit terlalu membabi buta. Gitu. Kadang iya lakinya bisa salah, kadang iya perempuannya juga bisa salah. Ya laki juga selingkuh kan pasti sama perempuan, gitu. Wah, ya tapi memang karena di era sekarang ini banyak sekali kejadian yang mungkin ya sampai akhirnya muncul women supporting women itu karena mungkin dulu banyak kejadian akhirnya keluar dengan di mana perempuan itu menjadi victimnya gitu, sehingga kita melupakan bahwa memang ada juga kejadian-kejadian di mana sebaliknya atau yang ya maaf ya ada juga kejadian dan ini bukan mengurangi rasa hormat yang memang menjadi victim ya, tetapi ada juga yang perempuan yang
victimisasi gitu, iya kan, yang pura-pura menjadi victim. Kita mesti lihat ini case per case, nggak bisa Ya. Kayak maling teriak maling kan banyak. Iya. Jadi balik lagi, memang ini kasus yang sangat personal, tapi thank you so much udah sharing karena kadang-kadang laki-laki itu kan kurang mau bercerita sehingga kita tidak pernah dapat point of view itu. Iya. Selalu ngeliat point of view yang kebetulan karena perempuan banyak yang Aku juga cerita begini bukan menjelekan berusaha menjelekan siapa-siapa, ini cuma fakta, cuma menyampaikan fakta, dan mudah-mudahan mungkin karena aku ngerasa bagaimana rasanya dihakimi, bagaimana rasanya apapun yang aku rasakan itu ya mungkin bisa menjadi pelajaran lah buat perempuan, buat laki-laki juga, jangan terlalu cepat menghakimi ya kan, tapi benar-benar case by case sih. Ayo nggak apa-apa. Sambil konsultasi ya, sambil konsultasi juga karena balik lagi point of view ini nih sangat menarik. Biasanya kita ngobrol sesama teman-teman perempuan, jadi jarang mendapatkan kesempatan ngobrol dengan teman laki-laki. Iya. Kan tadi dikatakan bahwa memang kadang-kadang yang mengajukan perceraian itu dari pihak perempuan 70% kebanyakan begitu. Tapi Ari juga sangat open dengan mengatakan terkadang permasalahan itu tidak melulu dari si perempuan, bisa jadi ada pihak laki-laki. Flashback dari pengalaman hidup Ari. Kira-kira ada nggak sih kesalahan yang Ari ngerasa, oh ya ini emang salah gue di sini, makanya jadinya seperti pasti ini. Ada juga, pasti ada. Nggak ada orang yang sempurna. Saya nggak sempurna, mantan saya juga nggak sempurna. Ya kita, tapi kembali mau sampai meninggalkan komitmen keluarga, meninggalkan anak-anak atau enggak gitu, ya kan? Tetap kan. Memang pernikahan itu dijalani oleh dua orang yang tidak sempurna. Manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi ya bagaimana kita bisa saling memaafkan segala macam gitu. Nah kalau udah memaafkan ya udah jangan diulangin lagi kan. Kawin kan sudah nyampe, makin nggak kepengen kawin nih kan ya nih orang nih satu nih. Tapi it's good. Maksudnya gini. Kita bisa mendapatkan mungkin insight yang berbeda hari ini ya. Kita bisa mendapatkan satu cara pandang yang berbeda. So that's udah the past. Totally the past. Next? Udah. Yes. Next, aku fokus ke anak-anak, ngelihat mereka sukses, itu akan menjadi my goal, ya kan? Aku bisa lihat mereka sukses, mereka bahagia. Saat ini pun mereka baru balik dari Bali kemarin sama mamanya juga, mereka di sana, jadi emang nggak ada larangan atau mau ketemu bebas aja. Aku fokus lagi di dunia entertain. Jadi balik lagi nih ke dunia entertainment. Memang sebetulnya nggak pernah meninggalkan, cuman kemarin ini karena pandemi, emang karena aku lebih mementingkan keselamatan keluarga kan. Pandemi kan awalnya kan kita semua ketakutan, orang pada meninggal kanan kiri kan. Jadi karena aku tahu aku di dunia sinetron itu kan kita bakal interaksi dengan banyak sekali orang kan. Kru tim 1, tim 2, tim 3, pemain segala macam. Jadi aku pikir aku berhenti dulu. Selama pandemi kan gak ada yang nyangka pandemi 2 tahun lebih ya kan. Kita pikirnya cuma 3 bulan lah, oke. Cuman sekali dia udah kita udah komitmen ya, kita kan harus terus kan. Akhirnya ya udah jadi berkepanjangan gitu ya. Sekarang baru balik lagi. Wow, sudah tidak sabar pasti yang di rumah menanti-nanti. Boleh dapat bocoran judulnya kah? Belum. Belum bisa dikasih tahu karena belum produksi. Sudah mau akan rencananya bakal ini web series. Antara web series atau film. Ya gitu. Lawan main bocor banget sih, gue pengen tahu banget sih. Lawan main ada Lulu Tobing. Wow, oh my god, ini comeback banget. Ini 90s rules banget. Tunggu, awal Lulu Tobing dulu pernah main Tersanjung bukannya? Tersanjung sama dia dulu. Iya. Gila, kalau nyanyi lagi gimana? Nyanyi lagi? Kayaknya cadelnya itu dari dulu masih banyak penyanyi yang cadel tapi memang itu malah bisa menjadi dia.
karakter. Iya dong. Nanti belajar lagi ya. Belajar Kamu lagi ya. Masih ingat gak sih lagunya dulu Cool Colors? Hah? Masih ingat gak lagunya? Ingat dong. Coba nyanyi sedikit boleh dong. Aduh. Nyanyi. Mungkin rasa ini tak sempurna. Aduh. Ya, gitulah pokoknya. Malu jadinya. Gimana ya? Soalnya Rasa ini tak tapi tahu nggak itu shooting dulu waktu terlibat Cool Colors itu benar-benar waktu yang nggak terlupakan. Karena kalau main film, main sinetron itu kan kita kan di depan kamera aja, ya kan. Tapi kalau nyanyi, kalau kita manggung itu kan penonton langsung jadi antusiasnya segala macam itu kan langsung kelihatan gitu, ada direct ini ya vibe-nya semuanya dan itu tuh wah luar biasa banget. Jadi thanks to your mom bisa terlibat Cool Colors, bisa jadi dapat pengalaman baru gitu, pengalaman lebih. Tapi nggak kapok kan? Sama sekali enggak. Cuma karena emang waktu itu mesti milih antara dunia musik sama dunia acting, ya aku akhirnya milih kembali ke dunia acting karena emang musik sadarlah gitu suara pas-pasan jual tampang doang. Tapi kan dulu boyband oke. Dia merendah dia ngomong kayak begini. Dulu itu kita tidak punya terlalu banyak software dan segala hal yang bisa membantu suara itu menjadi lebih bagus dan autotune kayak autotune dulu itu nggak ada. Jadi apa yang kalian dengar dulu suaranya Ari pada saat nyanyi di Cool Colors, siapa yang memang begitu suara dia sekarang. Coba ngomong sendiri, emangnya jelek suaranya? Kan enggak, enggak mungkin, iya kan? Nyanyi, lebih panjang sedikit, dua baris. Nggak perlu lagu itu, lagu yang lain deh. Lagu apapun. Boleh tataplah. Tataplah mata ini. Aduh, gue karena sambil senyum jadi suaranya berantakan. Lihatlah diri ini yang membara terus dan tiada akan pernah padam. Dekaplah diri ini, jangan kau lepas lagi. Jangan pernah kau tinggalkan diriku. Gue meleleh. Dulu untuk dengerin gini gue mesti di depan panggung. Langsung. Oke, ini sebelum kita sudahi kita sudah satu aja nih, one last thing aja. Kalau lo itu membuat yang meleleh, ada soal yang dulu membuat gue selalu meleleh sama Ari. Apa tuh? Karena Ari ini adalah orang yang perhatian banget dari dulu. Gue itu dulu suka banget Winnie the Pooh, inget gak sih kamu? Aku tuh suka banget Winnie the Pooh dan Ari ini tuh sangat amat thoughtful. Tau nggak? Sebelum dia berangkat ke sini aja, ini kebiasaan Ari dari dulu ya. Sebelum dia berangkat ke sini aja tadi dia WhatsApp ke gue kan. Aku kesana nanti abis makan siang ya, oke gitu. Ini aku sekarang lagi mau makan dulu di restoran ini, dia bilang gitu, oke. Terus dia nanya, kamu mau dibawain apa nggak? Gitu. Nah itu Ari tuh kayak gitu. Dia itu sangat amat thoughtful, sangat amat orangnya senang memikirkan orang lain, iya senang menyenangkan orang lain. Dan salah satu hal yang aku nggak pernah lupa, kita kan perempuan suka sentimental ya, hal-hal kecil suka disimpan-simpan. Aku masih simpen pemberiannya Ari dulu. Kasih lihat, Mana kalau cerita doang nggak ada. Tunjukin nggak nih? Tunjukin nggak? Nggak kalau cerita doang gue nggak percaya. Ada, mana tunjukin ya? Ya udah nanti kita tunjukin aja, tapi nanti Ari lihat. Kalau misalnya Ari mau diedit aja, aku mau tunjukin. Tadi aku sampai lama jadi nggak nemu dia, terlambat gara-gara aku nyari-nyari. Oh my god. Ternyata barangnya masih ada. Oh my god. Jadi ternyata Hah? Oh ya ampun. Ari itu kemana Winnie the Pooh? Dulu Ari pernah. Oh my god, Forever Friends zaman dulu. Iya zaman dulu, iya. Dulu tuh Ari pernah beliin aku figurnya. Aku masih ingat. Aduh itu tuh dan itu maaf ya, pada zaman itu Winnie the Pooh nggak ada yang KW. Oh iya nggak. Tidak ada yang KW. Jadi pada saat itu Winnie the Pooh itu harganya
mahal sekali pada saat itu. Dan gue inget banget itu bukan di satu ini bukan gue ulang tahun juga bukan, apa juga bukan. Waktu itu dia datang dan dia bawain gue Winnie the Pooh itu yang harganya mahal banget nih pokoknya pada saat itu. Cuma yang itu gue nggak nemu, tapi gue dapet ini. Gue inget ini. Kasetnya Winnie the Pooh. Ini tuh dulu nggak ada di Indonesia. Dia tuh nyampe nyari akhirnya dapet ini yang Walt Disney yang asli. Bayangkan ya, zaman dulu tuh nggak ada internet ya. Jadi bener-bener kita mesti turun iya. nyari. Yes. Benar. Toko Terus ke toko. Oh my god, amplop itu berapa tahun gue nggak ngeliat model kayak gitu. kartu dari Ari. Iya. Deh. Oh my god. Sayang gue nggak bisa buka ya untuk lihat dalamnya ya. Nanti gue kasih lihat abis ini. Tapi on the record. Nggak apa-apa deh, yang penting saya puas. Nanti gue kasih lihat hari ini. Tapi belakangnya aja boleh kali ya. Dia pasti lupa nih. Dan D. A dan D. Ini AA dan Dede. Nah itu Anya dan Denada. Tapi pokoknya anyway ya ini akan selalu menjadi kayak apa ya, pengingat kalau buat gue sih bahwa that's how I always see you, Ari, sebagai seorang yang sangat amat manis, orang yang such a sweetheart. Mama juga dulu tuh sayang banget sama dia. Kita sekeluarga tuh seneng banget waktu dia akhirnya bergabung ke dalam True Colors dan aku happy banget ngelihat kamu sekarang and how you are now. I think you look amazing sudah pasti. Tapi on top of that aku melihat kamu menjadi seorang pribadi yang keren banget, yang seorang bapak yang luar biasa, dan I wish you all the best in life, dan apapun semoga yang kamu mau kerjakan ke depan juga works out well, gitu, dan anak-anak juga semuanya happy dan sehat dan bisa mencapai apapun yang jadi cita-cita mereka. Amin. Gitu. Sayang bergabungnya cuma di Cool Colors aja ya, nggak ke keluarga Tambunan. Harus jadi Batak dong, Jerman, Jawa, Batak. Wah, tuh anak ribet. Thank you so much sekali lagi Ari for Thank you so much. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Hopefully kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau kalian ada pesan-pesan tertentu buat Ari Wibowo, silakan tulis di komen. Thank you for watching dan sampai ketemu di High DNA berikutnya. Bye. Hai. Kalian pasti notice kan betapa kualitas audio di podcast High DNA kali ini jadi semakin bagus dan upgraded? Well, we proudly announce that podcast High DNA is fully supported by Ceramonic. Ceramonic SRBV4 adalah mikrofon kondensor diafragma lager dengan respons frekuensi halus, datar, dan jangkauan luas. Memberikan suara berkualitas siaran, dirancang khusus untuk aplikasi seperti penyiaran, podcasting, rekaman studio, dan banyak lagi. SRBV4 dilengkapi diafragma 34 mm dan pola kutub superkardioid menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional. Ini memberikan frekuensi tinggi yang sehalus sutra, respons mid-range yang detail, dan reproduksi bass yang hangat dan bulat menjadikannya menonjol di kelasnya. Ideal untuk berbagai aplikasi rekaman termasuk vokal, instrumen elektrik, perkusi, dan studio profesional. Menggunakan fitur mikrofon kondensor studio berkualitas tinggi, diafragma besar 34 mm, pola pickup superkardioid, menghasilkan suara berkualitas luar biasa dan profesional, konektor XLR berlapis emas, konstruksi logam kasar, didukung oleh daya phantom 48 volt, shock mount termasuk filter pop. Ceramonic SR-HC5 adalah lengan boom mikrofon konstruksi panduan aluminium dengan dudukan C-clamp yang tahan lama untuk pemasangan yang stabil di meja. Ideal untuk siaran, podcasting, streaming langsung, studio rumah, dan banyak lagi. Dengan knop pengunci yang halus, lengan boom mikrofon SR-HC5 mudah disesuaikan dan dapat dengan mudah digerakkan ke atas dan ke bawah 180 derajat untuk memberi Anda sudut yang sempurna. Manajemen kabel yang tersembunyi menyelamatkan desktop Anda dari kekacauan kabel yang kusut, mengosongkan banyak ruang di meja Anda, dan menjaga tampilan rapi dan bersih saat merekam.
Lengan siaran ini dilengkapi adaptor 5/8 inch hingga 3/8 inch yang kompatibel dengan berbagai jenis mikrofon termasuk Saramonic SR-MV2000, SR-MV7000, SR-BV1 atau mikrofon lainnya yang beratnya mencapai 1 kg. Saramonic bergaransi resmi PT Denka Pratama Indonesia.